Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang batinnya kuat. Ya. Tidak semua orang batinnya kuat. Batin yang lemah itu ditandai dengan orangnya itu gampang gelisah. Orangnya itu gampang cemas. Orangnya itu gampang stres. Bahkan beberapa orang menjadi sakit. Kalau di dunia psikologi ada nama penyakit mental namanya depresi. Apa itu depresi? Biasanya setiap orang pernah mengalami, ya, apalagi yang sudah berumur. Kalau anak-anak mungkin tidak. Orang yang sudah berumur banyak pengalaman, mungkin pernah mengalami 1 atau 2 kali dalam hidupnya yang disebut depresi ringan. Apa itu depresi ringan? Depresi ringan itu ditandai Bapak Ibu karena ada masalah, karena ada kasus, ya, karena ada kerugian. Bapak Ibu menjadi hidup itu seperti hambar, ya. Hidup itu seperti hambar, kemudian stres. Nah, depresi ringan itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya adalah Bapak Ibu hilang minat dan hilang bakat. Jadi apa yang dulu disenangi kok jadi nggak seneng gitu. Jadi dunia ini jadinya hambar. Ini barangkali semoga tidak ada yang mengalami ini, ya. Tapi kalau mengalami depresi ringan ada ciri-ciri yang unik. Hal yang dulunya indah, Bapak Ibu jadi melihat itu nggak indah. Contoh, Bapak Ibu pergi melihat matahari terbenam, kan indah ya, matahari terbenam. Itu sudah di atas bukit, kemudian melihat matahari terbenam begitu, atau di pantai melihat matahari terbenam. Kok nggak indah ya? Kok biasa? Bukan biasa-biasa saja, kayak hambar begitu. Padahal itu harusnya indah. Atau Bapak Ibu melewati jalan yang pemandangannya harusnya indah, tapi ketika melihat ini kok hambar begitu. Nah, itu ciri-ciri depresi ringan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami itu atau barangkali sedang, ya kalau bisa jangan, ya. Salah satu obatnya adalah waktu, ya. Dan juga, nah, ikuti nanti apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana agar batin kita menjadi kuat, ya. Jadi hari ini kita belajar beberapa hal penting, ya. Ada 4 hal. Bagaimana agar batin menjadi kuat. Yang pertama, kedengarannya sederhana sekali. Jadi tidak akan saya bahas lengkap, Bapak Ibu sudah mempraktekkannya. Memiliki sila. Aneh sekali. Lah, apa hubungannya? Bapak Ibu ingat, pertama kali ketika seseorang pertama kali nyontek misalkan, pada saat nyontek itu ketakutan, kadang sampai tangannya agak gemetar. Kenapa? Karena memang manusia itu, tubuh manusia itu atau pikiran manusia itu tidak didesain, ya, untuk senang dengan perbuatan buruk. Pertama kali bohong yang krusial gitu, kebohongan yang agak penting begitu, tapi yang agak beresiko begitu, ya. Wah, itu sulit sekali. Pertama kali mencuri, kalau ada yang pernah mencuri, ya, ndak usah tunjuk tangan, ya. Ya, pertama kali mencuri gemetaran, ya, mungkin waktu kecil nyuri uang orang tua begitu, ya. Nah, ketika seseorang itu pertama kali berbuat buruk, tubuh itu menolak. Bahkan Bapak Ibu tahu, ketika seseorang itu berbohong, itu menghabiskan lebih banyak energi daripada berkata jujur. Bahkan ketika berbohong itu tubuh itu lebih lelah dan menggunakan otot yang lebih banyak. Jadi tubuh itu tidak didesain untuk berbuat buruk. Bahkan ada seorang preman di Jakarta, ya, saya tidak sebutkan namanya lebih baik, ya, tapi sangat terkenal. Sepanjang hidupnya sebagai preman besar, dia banyak berbuat jahat. Kemudian setelah umurnya cukup tua, dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Dan kalau saya tidak salah, waktu itu dia dimasukkan ke gedung baru di Nusa Kambangan. Dan di gedung baru itu saking
mereka semua takut dengan dia, sipir-sipirnya. Semua sipirnya itu ini nutup kepala, jadi tinggal mata begitu supaya nggak ditandai. Dan tidak ada satu orang pun yang ngajak dia ngobrol karena ngeri. Karena kalau dia kenal kita, mungkin dia bisa minta anggotanya untuk bunuh keluarga kita. Nah ini kisah nyata ya, ini orang beneran gitu. Nah ketika dia di gedung penjara yang baru itu, hanya ada dia sendiri, tidak ada napi yang lain. Anehnya, tiba-tiba muncul perenungan dalam dirinya sendiri. Dan tiba-tiba dia menyesali semua perbuatan jahatnya. Dan dia menangis sedemikian rupa, hari ini dia sudah tobat. Ya, barangkali ada yang tahu, seorang preman yang sangat terkenal di Jakarta yang sudah tobat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang sering berbuat jahat, lama-lama tubuhnya sendiri, pikirannya sendiri itu tahu bahwa dirinya jahat. Setelah berumur dia tidak ada kebanggaan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang berbuat jahat, barangkali tidak semua orang tahu. Tapi ada satu orang yang tahu, yaitu siapa? Dirinya sendiri, dan dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Oleh karena itu, agar batin kita kuat, hal yang kita latih yang pertama adalah 5 sila. 5 sila itu tidak terlalu sulit sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu sudah biasa melakukannya. Yang pertama, berlatih menghindari pembunuhan. Saya titip satu hal saja, ini tidak saya bahas panjang. Yang saya titip adalah Bapak Ibu latihan ya. Janganlah membunuh janganlah membunuh, tapi kita juga membuat perlindungan-perlindungan. Misalkan, kalau tahu di rumahnya banyak nyamuk ya, dipasang kasa nyamuk. Kemudian Bapak Ibu, kalau masih banyak nyamuk, bisa menggunakan pengusir nyamuk elektrik ya. Ini saya dengar juga di ceramah Bante Utamo, beliau menyarankan demikian. Karena pengusir nyamuk elektrik itu, nyamuknya itu tidak mati. Nanti Bapak Ibu cari mayatnya itu tidak ada. Ya, dia hanya pergi saja. Dia mencium aroma yang kuat itu, yang mungkin ada sedikit racun bagi dirinya ya, tapi nyamuknya kabur. Nanti elektriknya habis ya, nyamuknya balik. Walaupun itu ruangan tertutup ya, bagi yang punya pengalaman. Ya itu setidaknya sebuah pencegahan. Yang saya titip hari ini, Bapak Ibu latihan. Kalau pergi ke restoran, jangan pesan binatang yang masih hidup ya. Misalkan ada ikan atau ada udang yang masih hidup, Bapak Ibu jangan ini. Yang ini gitu. Yang ini itu membunuh dengan jari ya. Nah, atau Bapak Ibu ke pasar ya, carilah ayam yang memang sudah mati. Jangan kita menunjuk ayam yang masih hidup, ayam itu akan menjadi mati karena kita. Di sana ada karma buruknya. Yang kedua, berlatih diri tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, saya yakin yang hadir di sini tidak ada satu orang pun yang pencuri ya. Pernah sandal hilang di depan? Ah, enggak pernah ya. Ya. Kalau ada pun silap mungkin ya. Ya. Atau ada yang datang pakai swallow, pulangnya pakai carfil begitu ya. Tapi untung tadi saya nggak bawa sandal saya di sana ya. Kalau di sana masih ketukar sama swallow itu nggak ketolongan itu. Itu sudah niat itu. Bapak Ibu Saudara, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Tapi ada satu latihan tambahan ya. Saya yakin tidak ada yang pencuri di sini. Satu latihan tambahan. Bahkan jangan mengambil barang yang ketinggalan. Itu latihannya. Karena memang bukan milik kita. Kalau dibantu untuk disimpan kan boleh. Jadi jangan di jalan itu ada 50.000, injak dulu gitu ya. Lihat kiri kanan, nggak ada orang ambil. Ah, rupanya plastik aqua ya. Ada yang pernah mengalami itu? Ya. Ternyata plastik aqua. Plastik aqua itu mirip sekali dengan uang 50.000 ya. Nah, apalagi akhir bulan ya, semakin miripnya. Ya, barang yang ketinggalan, barang yang ada di jalan, pokoknya barang yang bukan milik kita, sudah.
Kalau kita tidak bisa menyelamatkannya, tidak bisa menyimpankannya, lewati saja. Dan ternyata praktek itu sangat menolong, terutama tinggal di Indonesia. Dulu di Medan, karena saya latihan praktek ini, apapun yang bukan milik saya tidak akan saya ambil ya. Jadi kalau di jalan itu ada tas, ada dokumen, ada plastik, saya tidak peduli, saya lewat saja. Jadi pernah satu hari saya naik motor, kemudian itu di jalan Guru Patimpus kalau di Medan, itu jalan besar yang hampir selalu tidak ada sampah. Kalau ada juga jarang. Dan waktu itu ada bungkusan yang cukup besar di jalan, saya lewati saja, tidak saya ambil, tidak saya ganggu begitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian saya dengar dari orang bahwa ada praktek kriminal yang baru di Medan. Medan itu salah satu kota dengan tingkat kriminal yang sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau mau kuat silakan tinggal di Medan. Ya, lulus di Medan tidak ada kota yang Anda takuti lagi. Bahkan pertama sekali saya jadi samanera, saya masih punya kebiasaan orang Medan. Apa itu? Melihat barang yang dibawa itu setiap beberapa menit. Saya tidak tahu kalau di Samarinda begitu apa enggak. Tapi kalau orang di Medan itu bawa tas, tasnya di sini, dalam pegangan. Kalaupun ditaruh di sebelah, sedikit-sedikit itu dilihat begitu. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu cukup lama bagi saya agar kebiasaan itu hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata ada bentuk kriminal yang baru di Medan, yaitu mereka membungkuskan narkoba. Jadi kalau kita iseng, kita ambil, tiba-tiba datang polisi oknum, langsung menangkap kita. Kemudian tahulah apa yang terjadi berikutnya. Ya. Dan juga beberapa kriminal lainnya. Di Samarinda pernah dengar yang seperti itu? Belum ya, tapi nanti jangan jadi kreatif ya setelah dengar cerita ini. Kalau di Medan itu kriminalnya super kreatif. Pokoknya lama tinggal di Medan jadi kuat Bapak Ibu. Ada juga penipuan itu dokumen. Ya, dokumen ketinggalan, nanti dibuka dalamnya cek begitu. Kemudian kita senang sekali, kita telepon orangnya, ini cek Anda ketinggalan. Oh makasih banyak ya Pak, ini dari perusahaan kami, ini penting sekali. Ceknya mengerikan, 15 miliar misalkan begitu, 10 miliar. Pak ini kami terima kasih, boleh nggak dikirimkan pos ke sini misalkan begitu ya. Nanti kita kirim. Dan orangnya itu yang menipu itu sabar. Setelah terkirim dia akan telepon, dia bilang Pak terima kasih banyak sudah bantu perusahaan kami. Dari perusahaan itu akan kirim hadiah resmi sebesar 500 juta atau 200 juta, terserah dia. Tapi karena ini resmi dari perusahaan ada pajak 10%. Kita diminta transfer pajaknya. Dan mungkin ada orang yang kecolongan ya, dia transfer. Nah karena saya kebiasaan tidak ngambil apa yang tidak diberikan, ya saya lewat dari penipuan-penipuan itu. Saya abaikan saja. Bapak Ibu Saudara, latihan ketiga ya. Berusaha menghindari, ini sebenarnya agak panjang ya, tapi gampangnya ya perzinahan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah praktek yang ketiga ini gampang ya, gampang bagi saya ya. Saya tidak ada partner hidup ya. Nah praktek ketiga ini tambahannya atau penjelasannya adalah Bapak Ibu berusaha tidak selingkuh. Ya itu simpelnya ya. Berusaha tidak selingkuh. Yang keempat, musawada weramani. Menghindari berbuat karma buruk melalui ucapan. Ya, menghindari berbuat karma buruk melalui ucapan. Karena musawada itu dalamnya ada 4, bukan 1. Jadi bukan tidak berbohong, tapi ada 4. Yang pertama, berusaha tidak berbohong, apalagi yang merugikan orang lain. Ya, berbohong itu ada beberapa kriteria. Ya, berbohong untuk keseharian begitu ya, mungkin dagang sudah habis padahal produknya masih ada dan sebagainya. Tapi yang berbahaya adalah ketika seseorang itu berbohong untuk merugikan orang lain. Dia berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu penipuan ya, dan orang itu dirugikan besar begitu. Itu karma buruk. Jadi yang pertama menghindari berbohong. Yang kedua menghindari kata-kata kasar.
Dan anehnya kata-kata kasar ini kadang jujur. Tapi jujur pun jangan diucapkan karena kasar. Contoh ya, oh saudara ini sudah hitam, pesek, pendek, gimana hidupnya ya. Mungkin itu jujur, tapi orangnya itu mungkin lompat ke sungai ya, sakit hati ya. Ya, jadi berkata-kata kasar itu jangan dilakukan. Kemudian jangan mengadu domba. Kadang mengadu domba itu juga jujur. Jujur sekali malahan. Datang kunjungi temannya si A. Si A cerita, kamu tahu enggak si B itu? Dia itu orangnya enggak bagus. Dia itu kan dulu dipecat dari perusahaan secara tidak hormat. Masuk koran lagi. Ini saya masih simpan korannya. Nah ini buktinya. Kemudian kita saking rajinnya ya. Besok kita datangi si B. Kita cerita, kamu tahu enggak si A ngomongin kamu apa? Apa dia cerita? Dia cerita kamu itu dulu dipecat secara tidak hormat. Ada loh korannya, ini sudah saya foto. Begitu ya? Itu bohong enggak? Enggak bohong ya? Itu jujur ya? Lalu si B panas. Si B juga cerita, oh kamu saja yang belum kenal si A. Si A itu lebih buruk lagi, udah dia beberkan semuanya. Kita saking rajinnya besok kembali ke si A. Kita cerita, kamu tahu enggak si B ngomongin kamu begini begitu. Akhirnya si A dan si B ini jadi musuh bebuyutan berpuluh-puluh tahun ya. Padahal kita bohong enggak? Kita enggak bohong ya. Kita jujur dan rajin ya. Sudah jujur rajin pula ya. Tapi ini karma buruk ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Janganlah mengadu domba. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau ada temannya curhat, keluarganya curhat, hati-hati. Jangan ucapan kita itu jadi kompor ya. Iya memang dia itu orangnya begitu. Kamu jangan loh seperti ini, kamu jangan lemah loh. Itu orang itu punya harga diri loh. Ingat loh itu. Oh, pokoknya kamu jangan mengalah. Gak boleh itu mengalah. Nah itu bisa menjadi karma buruk. Tapi kita dengarkan baik-baik curhatan dia. Ya sudah namanya hidup ya, banyak warna. Ya sudah kamu sabar saja. Nah itu karma baik ya. Jadi latihan tidak adu domba. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang pertama apa? Tidak bohong. Yang kedua, tidak kata-kata kasar. Yang ketiga, tidak adu domba. Dan yang keempat, tidak gosip yang buruk ya. Gosip yang buruk ini kadang juga enggak bohong. Misalkan punya teman, apalagi di agak desa ya. Kalau di kota sih tetangga kita kadang namanya siapa kita juga enggak tahu. Ini beneran ya. Tapi kalau di desa atau di agak daerah itu semuanya masih saling kenal. Kadang kita tidak bohong. Ada seorang wanita umur 20-an ya. Dia pulang kerja itu setiap malam ya seperti jam begini, jam 8. Hari Senin yang ngantar itu Avanza. Hari Selasa Toyota Rush. Hari Rabu CR-V ya. Hari Kamis Fortuner ya. Makin Sabtu makin mahal gitu ya. Kemudian kita punya pemikiran ini, dia sepertinya ya mungkin dia sepertinya gampangan begitu ya. Kalau mungkin salah enggak? Enggak mungkin ya. Dia mungkin gampangan. Dia mungkin ya, tapi mungkin ya, saya juga enggak tahu ya namanya mungkin begitu ya. Mungkin pacarnya banyak. Nah, enggak bohong kita. Mungkin itu gosip yang buruk. Kenapa? Kalau di desa orang digosipi begitu, lama-lama orang itu bisa curiga dengan dia. Dan di desa itu apalagi saya sering di Jawa Tengah ataupun desa-desa yang lebih daerah begitu ya. Dia bisa diusir orang desa loh. Ya, dia bisa diusir. Padahal dia kerjanya di kota. Jarak kota ke desanya itu hanya 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit. Dan dia itu akuntan, auditor, pokoknya ngurus uangnya bos. Saking jujurnya, tidak pernah ada uang yang hilang. Itu jadi karyawan kesayangannya bos. Jadi setiap pulang itu bos itu punya banyak mobil, banyak supir. Ya pokoknya bos itu perintahkan, pokoknya harus prioritaskan antar dia sampai rumah walaupun jauh. Kenapa? Karyawan kesayangan, betul ya?
Tidak sulit mencari orang pintar, tapi sulit mencari orang jujur begitu. Jadi dia dijaga oleh bos. Ya setiap hari supir yang ngantar, mobil yang ngantar sering beda-beda. Nah kalau kita jahat gosipnya, walaupun itu tidak bohong karena sudah pakai mungkin ya. Ini kata mungkin ini kadang bisa jahat juga. Mungkin bisa menghancurkan orang lain. Itu adalah karma buruk. Jadi musawadah yang keempat, kalau dalam buku-buku sering ditulis gosip ya. Nah itu adalah gosip yang buruk. Karena tidak mungkin bapak ibu, terutama ibu-ibu tidak bergosip, itu tidak mungkin ya. Itu hidup itu jadi hampa dan hambar ya. Kalau ketemu, kamu tahu ndak, kan begitu ya. Ya boleh cerita-cerita itu boleh. Tapi mulai hari ini karena sudah tahu, ingat jangan dikembangkan prasangka yang buruk ya. Kalau cerita gosip ya dua. Kalau tidak fakta, hal yang baik ya. Mungkin anaknya itu sepertinya dapat beasiswa loh, wong dia rajin, itu boleh ya. Ya mungkinnya yang baik-baik. Atau ceritanya fakta. Ya jadi bapak ibu silakan bercerita. Jangan setelah baca buku musawadah yang keempat tidak boleh bergosip. Setelah itu bapak ibu ketemu orang, saya tidak mau bergosip. Besok ke wihara, Cici tahu ndak? Maaf, saya tidak. Itu loh yang kemarin. Maaf, musawadah weramani sikapadang samadhyami. Setelah itu kalau yang ibu-ibu mending ibu jadi atasilani saja ya. Yang sebelah kiri jadi samanera saja ya. Boleh tidak mau bergosip setelah itu boleh ya. Ya. Jadi itu latihan yang keempat. Musawadah weramani. Ya nanti lupa silakan buka buku atau tulis di Google ya. Musawadah weramani mungkin ada, tapi saya belum cek ya. Ada 4 itu. Saya ucapkan sekali lagi biar hafal ya. Karena menghafal itu penting. Karena kalau tidak dihafal besok lupa. Ya mungkin besok masih ingat 3, minggu depan tinggal ingat 1 gitu. Yang pertama berusaha tidak berbohong. Apalagi kebohongannya itu merugikan orang lain. Yang kedua berusaha tidak berkata kasar. Yang ketiga berusaha tidak mengadu domba. Yang keempat berusaha tidak gosip yang buruk. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, latihan tidak mabuk-mabukan ya, tidak mabuk-mabukan. Kenapa mabuk-mabukan ini buruk ya? Karena kalau seseorang sudah mabuk, dia mungkin bisa melakukan cacat-cacat yang lainnya. Kalau sudah mabuk, ngomongnya juga asal-asalan. Kadang orang bisa sakit hati. Kadang ada orang yang mabuk ya, istrinya dipukul, tapi dia nggak sadar. Besoknya ini panda istrinya, pakai kacamata hitam, kasihan. Dia mau sedih juga sudah terlambat, itu istri sudah dipukul gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, latihan jangan mabuk-mabukan. Nah, menurut Bante Dhammaudo ya, bukan menurut saya, biar aman ya. Ini agak sensitif. Menurut beliau ya, kalau sebagai umat, Bapak Ibu ada acara atau Imlek, disuguhi alkohol, minum sedikit tapi tidak mabuk ya, tidak apa-apa menurut beliau. Itu kalau bahasa Hokkiennya engsiu ya. Engsiu itu bagaimana ya? Menghargai orang ya. Ya, untuk pertemanan, untuk persahabatan, yang penting itu tidak boleh mabuk. Ini menurut Bante Dhammaudo. Beliau bukan Bante Dhammaudo yang di Indonesia. Ada Bante Dhammaudo di Indonesia. Yang saya jelaskan ini Bante Dhammaudo Mahathera yang baru meninggal 1,5 tahun yang lalu. Beliau salah satu biku paling senior di Malaysia. Ya kalau di Malaysia beliau seperti Bante Panyawaronya Malaysia. Ya. Karena ceramah beliau Hokkien semua, jadi dulu waktu saya remaja SMA begitu senang sekali dengar ceramah beliau. Tapi beliau mengatakan kalau seorang biku setetes pun tidak boleh. Ya. Arak, alkohol setetes pun tidak boleh. Kenapa? Karena langsung pelanggaran winaya. Tapi Bapak Ibu kalau mau praktek seperti biku juga bagus ya. Setetes pun tidak boleh. Jadi nanti kalau Imlek atau ikut teman keluar disuguhi alkohol langsung Surameraya Majapa Madatana gitu. Weramani Sikapadang Samadhyami. Silakan minum. Jangan. Saya sudah bertekad melatih 5 sila. Setetes pun tidak boleh. Begitu ya.
ya itu sangat baik ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau minum untuk engsiu temannya, menurut beliau itu tidak masalah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu merawat 5 sila ini dengan baik, Bapak Ibu tahu selama hidup Bapak Ibu tidak ada satu makhluk hidup pun di seluruh alam semesta ini yang Bapak Ibu ganggu secara sengaja. Tidak ada, kecuali tidak sengaja, atau kecuali yang kita sudah apa boleh buat. Tadi siang saya cerita, misalkan Bapak Ibu bawa mobil, satu jalan itu kodok semua. Karena saya pernah mengalami waktu kecil, temani orang tua saya ke Tambak Udang ya. Satu jalan kodok semua, gimana pulang? Ya apa boleh buat, terpaksa dilanjutkan saja, dan pasti banyak kodok yang terlindas. Sebenarnya Bapak Ibu bawa mobil juga itu melewati jalan, melewati rumput, kadang-kadang ya ada serangga yang terlindas begitu ya. Tapi itu sudah di luar yang bisa kita kontrol ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu merawat sila, maka Bapak Ibu tidak mengganggu siapapun dengan sengaja, kecuali tidak sengaja. Secara alamiahnya Bapak Ibu, batin Bapak Ibu akan merasakan ketenangan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah praktek sila, berbahagialah. Seseorang yang merawat sila, batinnya itu tenang dan bahagia. Nah selanjutnya, setelah Bapak Ibu merawat sila, bagaimana agar batin menjadi kuat, tidak gampang stres? Bapak Ibu perlu memahami 8 kondisi dunia ya. 8 kondisi dunia ini terjadi di kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama, kadang kita itu mendapatkan, kadang kita kehilangan, betul ya? Ya ada kalanya kita mendapatkan, ada kalanya kita kehilangan. Kadang di buku ditulis kadang untung, kadang rugi ya. Tapi karena tidak semuanya berdagang ya, jadi saya ganti kosakatanya. Tapi ini saya terjemahkan dari kosakata Bante Payutto, seorang Bante Pali 9 di Thailand. Beliau menggunakan kata kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Itu 2 kondisi yang pertama. Nanti dihafal ya, besok keluar ujian ya. Mendapatkan, kehilangan. Selanjutnya, pasang yang kedua. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Ya, itu dunia. Pasang yang ketiga. Kadang kita dikenal, kadang kita tidak dikenal. Di buku kadang ditulis terkenal, tidak terkenal. Ya, tapi tidak semua orang pengen terkenal juga ya. Jadi kadang kita dikenal, kadang kita tidak dikenal. Atau cara pemaknaan lainnya, kadang kita dihargai, kadang kita tidak dihargai. Begitu ya, itu kondisi dunia. Dan yang terakhir, kadang kita merasakan nyaman, kadang kita merasakan sakit ya. Atau di buku kadang ditulis kadang kita bahagia, kadang kita menderita. Tetapi terjemahan yang paling dekat dengan bahasa Palinya adalah kadang kita merasakan nyaman, kadang kita merasakan sakit. Totalnya 8 ya. Ada yang bisa mengulang? Barangkali ada ya. Sekali lagi ya, biar hafal ya. Biar tahu penderitaan balada seorang biku. Banyak yang harus dihafal. Jadi Bapak Ibu kan tinggal Bante bacakan parita. Bantenya baca parita setengah jam. Tidak gampang itu hafal parita setengah jam ya. Kalau yang mau daftar Pabaja tahu. Cuma hafal Esahang Bante Sucira Parinip. Lupa Bante. Nah itu. Itu baru kalimat pertama ya. Ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada 4 pasang semuanya ya. Mendapatkan, kehilangan. Dipuji, dicela. Dikenal, tidak dikenal. Merasakan nyaman, merasakan sakit. Ini disebut 8 kondisi dunia. Setelah paham ini, luar biasa Bapak Ibu. Berarti kita jadi paham bahwa hidup kita sebagai manusia, kadang kita suka, kadang kita duka.
suka duka datang silih berganti. Kadang karma baik kita matang, kadang karma buruk kita matang. Benar ya? Kadang karma baik kita matang, kadang karma buruk kita matang. Bagaimana menyikapinya? Ini penting sekali. Mau yang baik dulu atau mau yang buruk dulu? Yang baik dulu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau karma baik Bapak Ibu matang, apapun ceritanya, tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba dapat hadiah, tiba-tiba diberikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu karma baiknya matang, renungkan dua hal. Ya, ini PR ya. Ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Renungkan dua hal. Hal yang pertama, bahwa karma baik yang matang itu, karma baik yang berbuah itu adalah karma baik, adalah kebaikan yang Bapak Ibu buat di masa yang lampau. Betul ya? Jadi begitu Bapak Ibu dapat kebahagiaan, diingat, ini adalah kebajikan saya yang lampau. Berarti sudah dipakai. Apa yang harus dilakukan? Ditanam lagi. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan karma baik, jangan lupa menanam lagi kebajikan. Ya, ini perenungan yang pertama, menanam lagi kebajikan. Yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan karma baik, kebahagiaan itu dipancarkan. Bagaimana caranya memancarkan kebahagiaan? Misalkan Bapak Ibu dapat rezeki tambahan, pulang rumah ceritakan ke orang rumah. Begitu diceritakan, orang rumah ikut bahagia enggak? Ikut bahagia. Itu memancarkan kebahagiaan. Atau mungkin Bapak Ibu boleh traktir keluarganya, traktir teman dekatnya, traktir orang tuanya, traktir saudaranya. Itu memancarkan kebahagiaan. Kita bahagia, orang lain ikut bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mendapatkan karma baik yang berbuah. Satu, kebajikannya jangan lupa ditanam lagi. Yang kedua, dipancarkan. Sekarang kalau karma buruk yang berbuah bagaimana? Nah, ini yang penting ya. Ini yang sangat penting. Kalau karma buruk Bapak Ibu berbuah, ya walaupun ini sulit ya. Yang pertama, direnungkan bahwa penderitaan itu bisa menjadi guru. Ya. Walaupun menyakitkan, tapi sering penderitaan itu menjadi guru. Misalkan Bapak Ibu barangnya hilang, ya sakit, ya sedih, tapi direnungkan. Inilah rasanya kalau barang orang hilang. Saya akan berusaha tidak mengambil barang yang tidak diberikan, karena tidak menyenangkan. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu barangnya hilang kemudian sedih sekali, aduh, ternyata saya masih banyak kemelekatan. Begitu ya. Saya harus latihan mengurangi kemelekatan. Jadi satu hari setelah berlatih mengurangi kemelekatan, barangnya hilang lagi, tidak sesakit 3 tahun yang lalu. Berarti Bapak Ibu sudah maju. Satu hari barangnya hilang lagi, tidak sesakit 10 tahun yang lalu. Berarti Bapak Ibu batinnya sudah maju. Nah, jadi Bapak Ibu yang pertama direnungkan, penderitaan itu bisa menjadi guru walaupun sulit ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa merenungkan penderitaan sebagai guru, maka penderitaan itu kita alami tidak sia-sia. Tidak hanya sakit saja, tetapi mendapatkan hikmahnya. Hidup kita semakin maju. Oleh karena itu bahkan Sang Buddha pernah mengatakan, orang yang belum melihat duka, sulit melihat dhamma. Betul ya? Orang yang belum melihat duka, sulit melihat dhamma. Mereka yang melihat duka, bisa melihat dhamma. Bahkan Sang Buddha pernah mengatakan, para dewa yang terlahir di alam surga sulit belajar dhamma. Kenapa? Terlalu bahagia. Ya, tidak ada duka, sulit belajar dhamma. Sulit melihat fenomena-fenomena hukum alam. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita mengalami penderitaan dari karma buruk yang berbuah, 4 tadi. Kehilangan, dicela, tidak dihargai, merasakan kesakitan. Maka direnungkan, inilah kehidupan, ya. Inilah dunia ini. Apa inilah dunia ini? Ada 8 kondisi dunia. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, yang bisa bahasa Inggris boleh menghafal. This is the way of the world. Ya, inilah dunia.
Ya, this is the way of the world. Jadi kalau kita merasakan penderitaan, ya this is the way of the world. Ya beginilah dunia. Ada kebahagiaan, ada penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ini kebijaksanaan. Kalau belum menderita mungkin tidak terpakai ya. Ya mudah-mudahan tidak terpakai ya. Tapi agak sulit ya, hidup sama sekali tidak pernah merasakan penderita agak sulit. Tetapi kalau seseorang bijaksana, ketika dia menderita, penderitaan itu tidak seberat orang lain yang tidak bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya perenungan-perenungan ini, ketika muncul penderitaan-penderitaan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, tentu selain kita mempraktekkan sila, kemudian punya perenungan-perenungan yang baik seperti tadi, selain kita tidak ingin penderitaan itu muncul, kita juga ingin punya kebajikan yang melindungi kita. Kebajikan ini bahasa Palinya disebut punya. Jadi orang punya dalam bahasa Indonesia itu serapan dari kata punya yang artinya kebajikan. Jadi apa yang Bapak Ibu punya itu adalah hasil dari kebajikan. Betul ya? Ya, dia orang punya, dia orang yang berkebajikan. Ya, punya P-U-N-N-A dalam bahasa Pali. Tapi N-nya ada cacingnya di atas. Pernah melihat ini ya? Itu artinya kebajikan. Bapak Ibu Saudara, selain merawat sila, punya perenungan, kita juga mengembangkan apa yang baik. Bagaimana mengingat apa yang baik? Yang pertama, dalam sila itu yang pertama latihan belajar menghindari pembunuhan. Apa lawan katanya? Melepaskan makhluk hidup ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar berlatih melepaskan makhluk hidup. Kalau bahasa populernya function. Tapi sesungguhnya function itu yang paling baik adalah kalau Bapak Ibu ke pasar melihat ada makhluk yang akan sebentar lagi mati, itu yang ditolong ya. Itu yang sangat penting untuk ditolong. Misalkan kalau di pasar Bapak Ibu melihat ada gabus, ya ikan gabus yang diletakkan. Kadang ikan gabus itu diletakkan gak ada airnya, kasihan. Ya Bapak Ibu ingin function silakan ya. Nah jadi lawan dari tidak membunuh adalah menyelamatkan makhluk hidup. Apa lawan dari tidak mencuri? Bapak Ibu berdana. Apa lawan dari tidak selingkuh? Apa lawan dari selingkuh? Bapak Ibu mengembangkan keharmonisan keluarga ya. Apa lawan dari musyawarah yang 4 tadi? Nah nanti di rumah renungkan apa lawannya. 4 tadi itu lawannya yang baik-baik ya. Kalau berbohong lawannya ya jujur ya. Tidak berkata kasar, kata-katanya yang baik-baik. Tidak adu domba, kita mengharmoniskan orang yang sedang berantem ya. Kemudian tidak gosip-gosip yang buruk, lawannya ucapan-ucapan yang baik. Dan yang terakhir, tidak mabuk-mabukan. Apa lawannya tidak mabuk-mabukan? Bermeditasi ya. Kenapa? Karena mabuk itu adalah hilangnya kesadaran. Meditasi itu apa? Meningkatkan kesadaran. Betul ya? Tapi Bante, meditasi itu sulit Bante. Meditasi itu sulit Bante. Gimana Bante biar semangat? Ya, mari kita belajar bersama ya. Sudah 45 menit ceramahnya. Jadi begini. Mereka membuat penelitian yang serius. Yang sangat serius. Dengan alat-alat scanner yang besar, alat-alat MRI, alat-alat EEG ya. Apa itu MRI yang besar itu? Kalau orang kena stroke atau kepalanya terbentur itu dimasukkan ke MRI. Apa itu EEG? EEG itu alat scan gelombang elektromagnetik. Ini bapak-bapak enggak tahu, ibu-ibu tahu ya. Itu loh yang untuk lihat bayi ya. Iya, kan dikasih gel dulu ya. Kemudian baru itu alatnya bulat-bulat begitu ya, dilihat. Kok Bante tahu? Bante pernah hamil ya kan? Begitu ya? Bukan ya? Ya ini kasihan dedeknya nangis. Ya enggak apa-apa. Anak-anak memang bisa bosen ya, wajar ya. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya tahu? Bukan karena saya pernah hamil ya. Tapi dulu bagian sini saya pernah sakit. Liver saya pernah sakit ya. Jadi dites dokternya dengan EEG. Tapi saya jadi tahu, oh gini toh rasanya jadi ibu hamil ya. Kalau ibu hamil berapa kali tesnya? Seringnya? Ya saya juga enggak tahu ya. Saya sudah tidak pernah hamil, tidak punya istri lagi, waduh.
Bagaimana saya tahu ya? Ya Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan scan yang sangat serius, eksperimen yang sangat serius, bahkan tim ahlinya itu lebih dari 100 orang. Sekarang bagian yang pentingnya itu di sini. Mereka menemukan bahwa pada manusia normal yang tidak meditasi, saya ulangi, manusia normal yang tidak bermeditasi, ketika seorang manusia itu merasakan kebahagiaan yang tinggi. Bagaimana kebahagiaan yang tinggi? Misalkan ketika Bapak Ibu Saudara haus sekali, haus, lapar, gigitan pertama semangka, itu tuh rasanya manis, kemudian seger begitu ya. Pada saat gigitan pertama semangka, Bapak Ibu sedang haus dan lapar, otak Bapak Ibu terdeteksi mengeluarkan sejenis gelombang. Supaya gampang, gelombang itu disebut gelombang gamma, supaya gampang. Gelombang gamma muncul pada manusia normal berapa lama? Setengah detik. Misalkan Bapak Ibu merasakan kebahagiaan, bentuk yang lain, misalkan Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu punya persoalan yang sudah dipikirkan 1 bulan. Ini pemikirannya sudah 1 bulan ini, tiba-tiba ketemu solusinya. Saya sudah tahu. Pernah mengalami itu? Lebih kurangnya begitu ya. Kalau nggak pernah mengalami mungkin Bapak Ibu baru lahir ya. Ya, punya problem sudah dipegang sebulan 2 minggu begitu. Saya sudah tahu. Nah, keadaan puas, keadaan nyaman, keadaan bahagia itu, otak Bapak Ibu Saudara keluar gelombang gamma selama setengah detik. Jadi pada manusia normal ketika bahagia muncul gelombang gamma setengah detik. Kemudian mereka undang para biku dari Nepal, dari India dan dari Prancis. Kenapa dari Nepal, dari India? Karena proyek ini salah satunya disponsori oleh Dalai Lama. Kenapa dari Prancis? Ini dugaan saya. Di Prancis itu ada center meditasi yang sangat terkenal namanya Plum Village. Miliknya atau gurunya adalah Bante Thich Nhat Hanh ya. Meninggal 2 tahun yang lalu sepertinya ya, atau 1 tahun yang lalu. Bante Thich Nhat Hanh, seorang guru meditasi dari Vietnam. Nah, mereka mengundang para meditator dari wihara-wihara di Prancis, di Nepal, di India yang sudah bermeditasi selama lebih dari 62.000 jam. Yang sudah bermeditasi selama 62.000 jam. Saya pernah iseng-iseng hitung ya, kalau saya tidak salah, kalau kita meditasi 1 hari 6 jam itu 30 tahun ya. Tidak tahu hitungan saya benar apa salah, nanti Bapak Ibu pulang ambil kalkulator hitung lagi ya. Ya, kalau 1 hari 6 jam lebih kurang 30 tahun. Bante 6 jam kelamaan, saya cuma bisa 3 jam, boleh ya, 60 tahun ya. Bante 3 jam pun enggak Bante, 1,5 jam Bante, pagi setengah jam, sore setengah jam, malam setengah jam, ya boleh ya 120 tahun ya. Tapi enggak apa-apa, tadi kan sudah 5 menit ya, nanti sisanya ditambahkan. Bapak Ibu Saudara, para biksu, para biku yang sudah bermeditasi selama 62.000 jam ini, otaknya di scan. Tadi pada manusia normal ketika bahagia berapa lama gelombang gamanya? Setengah detik. Setelah di scan biksu ini, bagaimana gelombang gamma mereka, para biku dari berbagai tempat ini? Gelombang gamma mereka muncul di otak setiap waktu. Ya, nanti boleh ulang videonya yang mau denger ya. Katanya tadi Profesor Daniel Goleman itu, their brain waves, their gamma waves appear all the time gitu, muncul setiap waktu. Sekarang gimana bandinginnya lagi, saya enggak ngerti lagi. Bapak Ibu kalau pengen hitung nanti di rumah pulang hitung ya. Gimana ini bandingin, kita setengah detik, beliaunya all the time, setiap waktu. Mungkin pengandai-andaian, nanti ada yang jago matematika silakan hitung. Andaikan 1 hari beliaunya bangun 15 jam, 15 jam kali 3.600. 1 jam kan 3.600 detik ya. Ya 15 kali 3.600 kali 2 jangan lupa, karena tadi setengah detik. Nah jadi dapatnya
15 kali 3.600 kali 2 banding 1. Nah itulah perbandingan tingkat kebahagiaan asal-asalan yang kita hitung asal-asalan ini. Belum berhenti di sana Bapak Ibu. Kemudian para peneliti ini meminta para biku untuk bermeditasi meta. Kenapa meta? Karena biku yang diundang ini dari berbagai aliran, betul ya? Dari berbagai aliran. Ada yang Zen, ada yang Tibetan Buddhism, barangkali ada yang Mahayana, dan barangkali juga ada yang Theravada. Nah, meditasi meta ini ada di setiap aliran. Jadi eksperimen itu harus adil, harus seimbang. Jadi diminta para biku ini untuk meditasi meta. Mereka masuk dalam meditasi. Begitu masuk dalam meditasi, gelombang gamanya naik lagi. Yang tadi sudah all the time, setiap waktu, orang normal setengah detik, ini naik lagi. Ketika meditasi naik lagi 700 sampai 800%. Amsyong sudah ya. Kemarin saya cerita ini di Tanjung Pinang. Selesai cerita ada Romo yang bilang, Bante, setelah mendengar ceramah Bante, kami jadi sadar betapa menyedihkannya kami, katanya begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah bukti sains ya, ini bukan agama, ini bukan ajaran. Kalau ajaran itu nggak bisa dibantah, ini adalah sains, ini adalah data, ini adalah bukti. Dan data-data seperti ini sangat menyemangati kita untuk praktek, betul ya? Tapi Bante 62.000 jam kelamaan. Ya itu bagi yang 62.000 jam. Tetapi ada penelitian lain. Ditulis oleh Dr. Daniel Goleman, nama bukunya Altered Traits ya. Nah di buku itu dituliskan bahwa mereka juga meneliti para meditator yang meditasi sudah 10.000 jam. Bahkan mereka juga melakukan penelitian yang sudah 100 menit. Begitu ya. Ternyata setelah 10.000 jam, bagian otak yang namanya amigdala itu menjadi pasif. Amigdala ini pas di tengah, besarnya sebesar kuku kita. Amigdala itu adalah bagian otak yang membuat kita takut, membuat kita marah, membuat kita tidak terkendali. Jadi kalau amigdala sudah mengambil alih, otak itu tidak berpikir. Nah ini mungkin bingung, tapi coba saya terjemahkan menjadi bahasa sederhana. Kalau orang sudah naik pitam, dia berhenti berpikir, betul? Nah, kalau sudah marah naik pitam nggak bisa berpikir. Makanya bahkan ada yang bilang dia kalau sudah naik pitam dia jadi setan, begitu ya. Sudah nggak bisa berpikir. Ternyata memang begitu. Kalau bagian otak yang namanya amigdala yang kecil seperti kuku itu, bagian tengah ini, kalau dia sudah aktif, dia membajak semua sistem otak yang lain, dia membuat otak itu berhenti berpikir. Ya, jadi kalau seseorang sudah marah, sudah ngamuk, dia berhenti berpikir. Tapi setelah meditasi 10.000 jam, bagian amigdala itu menjadi pasif. Jadi orangnya itu mulai tidak gampang marah. Bahkan, Bante 10.000 jam masih banyak. 10.000 jam masih banyak ya. Kalau 1 hari 1 jam berapa lama itu? 10.000 hari. Waduh, setahun baru 300-an hari. 3 tahun 1.000 hari. 30 tahun ya. Ya 1 hari 1 jam 30 tahun ya. Sampai jumpa 30 tahun yang akan datang. Ya Bapak Ibu Saudara, setelah 10.000 jam pun amigdala menjadi pasif. Tapi mereka juga melakukan penelitian yang paling sedikit 100 menit. Ternyata kalau seseorang sudah bermeditasi secara benar selama 100 menit, dia mulai mendapatkan manfaat. Ya sekarang kita tahu ya bahwa bermeditasi itu walaupun sulit perlu dikembangkan. Jadi Bapak Ibu semoga setelah mendengar penelitian ini, hasil data sains ini menjadi lebih bersemangat. Jangan dulu berpikir 62.000 jam ya, kelamaan. 10.000 jam juga yang tidak usah dipikirkan. Yang penting dicicil ya. Karena segala sesuatu itu dicicil. Apapun dalam hidup ini itu dicicil. Seseorang tidak bisa tiba-tiba sukses, tidak bisa tiba-tiba seseorang itu jadi Michael Jordan, tidak bisa seseorang tiba-tiba jadi Muhammad Ali, itu tidak bisa. Semuanya melewati proses. Tapi Bapak Ibu di rumah latihan 15 menit, 20 menit, 20 menit, sehari demi sehari, kadang 10 menit, kadang 30 menit, tidak apa-apa. Satu hari akan membuahkan hasil yang luar biasa dan kita sudah melihat datanya. Terakhir, setelah itu tanya jawab. Aduh belum tanya jawab sudah mau jam 9.
Terakhir ya. Bapak Ibu Saudara, ini latihan untuk Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat bermanfaat. Saya menyarankan Bapak Ibu, setiap ada waktu, setiap Bapak Ibu menunggu, Bapak Ibu melihat nafas masuk dan nafas keluar. Setiap Bapak Ibu menunggu. Karena kalau nanti saya bilang, Bapak Ibu mari meditasi 1 hari 1 jam, saya nggak yakin ada 15 orang melakukannya. Ya mungkin melakukan 7 hari pertama begitu, setelah itu mungkin bosen. Tapi kalau ada yang melakukan ya saya apresiasi luar biasa ya, anumodana. Nah, tapi latihan yang paling awal, yang paling sederhana adalah setiap kali Bapak Ibu menunggu, lihat nafas masuk dan nafas keluar. Misalkan kalau Bapak Ibu bawa mobil, bawa kendaraan atau motor, setiap kali ketemu lampu merah, biasanya setiap kali ketemu lampu merah agak kesal. Ya, tapi setiap orang berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu tidak kesal kalau bisa. Setiap lampu merah, ambil kesempatan itu untuk melihat nafas masuk, nafas keluar. Nyaman sekali, nyaman sekali. Nanti lama-kelamaan, kalau Bapak Ibu ketemu macet, kalau dulu ketemu macet langsung kesal. Kalau sekarang begitu ketemu macet, nafas masuk, nafas keluar. Nanti itu jadi kebiasaan. Satu hari Bapak Ibu akan terkejut. Saya kok jarang kesal ya? Serius loh ini. Bapak Ibu antri beli kue tiaw. Di sini ada kue tiaw enggak? Disebut kue tiaw juga? Ya. Bapak Ibu antri beli kue tiaw. Ini bukan kode ya, bukan kode. Nanti pikirnya ini Bante Biko Abijato besok mungkin mau dibawain kue tiaw. Tidak ya? Ya kebetulan kepikiran kue tiaw ya. Nah, Bapak Ibu lagi ngantri beli kue tiaw ya. Kalau dulu mungkin sering kesel, orangnya banyak sekali, apalagi agak panas di sana. Latihan jangan kesal. Nafas masuk, nafas keluar. Karena sudah terbukti meditasi itu benar-benar membawa kebahagiaan tingkat sangat tinggi. Seperti video tadi itu sudah nggak bisa dibayangkan orang biasa setengah detik, sesekali setengah detik. Beliau-beliaunya itu setiap waktu sudah nggak bisa dibayangkan sebenarnya. Apalagi begitu masuk dalam samadhi naik lagi 800%. Jadi Bapak Ibu kita gunakan latihan ini. Setiap momen-momen yang membawa kekesalan Bapak Ibu langsung nafas masuk, nafas keluar. Ya. Contoh. Kalau di tempat kerja ada orang yang kurang disukai ya. Ini ketemu orang yang disukai, dia masih jauh, masih 4 meter begitu ya. Nafas masuk, nafas keluar. Tapi jangan sengaja sudah dekat-dekat dia. Ya, itu namanya cari musuh ya. Ya maksud saya adalah kita menenangkan diri setiap kali kita bertemu objek-objek yang tidak disukai. Lama kelamaan Bapak Ibu ini akan membantu kita. Pikiran kita menjadi sangat gampang rileks. Bahkan kalau nanti sulit tidur, sebelum tidur, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Melihat objek, nafas masuk, nafas keluar. Pikirannya melamun, pikirannya kabur, mengembara, tarik lagi, nafas masuk, nafas keluar. Sambil berbaring. Banti kalau nanti ketiduran gimana? Lah memang tadi kan kalau nggak bisa tidur. Betul ya? Ketidurannya bagus karena memang tadi nggak bisa tidur. Banti kalau nggak bisa tidur bagaimana? Amati nafas masuk, nafas keluar. Kalau nggak tidur Banti ya nggak apa-apa juga. Anda sudah bermeditasi 2-3 jam begitu ya? Ya, jadi itu win-win solution gitu. Nggak tidur juga meditasi, ketiduran juga bagus gitu. Nah oleh karena itu tadi saya tidak mengatakan Bapak Ibu silakan meditasi berbaring. Saya tidak mengatakan itu. Tapi saya katakan Bapak Ibu ketika sulit tidur, amatilah nafas masuk, nafas keluar. Kalau tidak nanti dikatakan Bante Abijato ngajarnya aneh-aneh. Masa minta kita sambil meditasi ketiduran gak apa-apa. Ya tadi saya tidak katakan meditasi. Saya katakan kalau Bapak Ibu sulit tidur, amati nafas masuk, nafas keluar. Dengan nyaman, rileks dan bahagia. Itu latihan yang saya titipkan Bapak Ibu Saudara. Nanti silahkan dipraktekkan. Terutama setiap kali menunggu. Tapi kemarin saya kena batunya. Waktu itu saya di Tanjung Balai Karimun.
Nah, ini saudara Anton kenal orangnya, jangan kasih tahu ya. Tapi kadang dia nonton online. Ya, ini upasikanya memang sangat aktif dan rajin ya, apresiasi dari saya. Tapi kemarin saya kena batunya. Jadi kalau saya tidak salah mereka mau menjemput saya tapi agak telat. Jadi saya di WhatsApp seperti ini, Bante kami agak telat, Bante menunggu ya sambil melihat nafas masuk nafas keluar. Aduh, saya tidak bisa marah ya, saya juga tidak boleh marah ya. Ya jadi saya kena batunya. Jadi besok Bapak Ibu pindah makan pagi kan biasanya jam 7 ya, Bapak Ibu datang 7:30 begitu. Saya tidak boleh marah. Bante kami datangnya telat, Bante lihat dulu nafas masuk nafas keluar. Ya.